Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo dari mahasiswa Prodi Magister PGMI UIN Suka Yogyakarta. Pada kali ini saya akan membagikan video presentasi mengenai model kajian usul fikih dan fikih. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yakni model kajian fikih dan fikih, model kajian usul fikih dan fikih. Baik, langsung saja masuk ke materi, di mana definisi dan ruang lingkup dari usul fikih dan fikih itu sendiri. Baik, yang pertama, usul fikih dan fikih itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang pertama, di mana usul fikih itu adalah merupakan akar dari hukum Islam yang membahas indikasi-indikasi dan metode-metode di mana aturan-aturan fikih dideduksi dari sumber-sumbernya. Katakanlah bahwa usul fikih merupakan ilmu mengenai sumber-sumber dan metodologi hukum yang akurat, dalam arti bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber sekaligus materi bahasan di mana metodologi usul fikih diterapkan. Kemudian untuk fikih pada dasarnya merupakan hasil atau produk dari usul fikih, dan keduanya merupakan disiplin yang terpisah meskipun saling berkaitan. Perbedaan utama antara fikih dan usul fikih ialah bahwa fikih berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan-aturan rinci dalam hukum Islam dalam berbagai percabangannya, dan usul fikih berkaitan dengan metode-metode yang diterapkan dalam mendeduksi aturan-aturan itu dari sumbernya. Kemudian tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih yang paling utama adalah mengatur ijtihad dan membimbing fuqaha dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Usul fikih membantu fuqaha untuk menentukan dan membandingkan kekuatan dan kelemahan dalam ijtihad dan memberikan referensi dalam memilih ijtihad yang selera dengan nasnya. Kemudian pada dasarnya kalau untuk fikih itu adalah memang lebih dulu daripada usul fikih, karena usul fikih baru berkembang pada abad kedua Hijriah, di mana zaman dahulu itu lebih dulu fikih daripada usul fikih. Karena apa? Karena dulu di zaman pertama, di zaman Hijrah itu kan di zamannya Nabi dan Rasul, di mana ketika ada perselisihan paham tentang hukum Islam, itu cukup ditanyakan kepada Nabi dan Rasul, sehingga tidak perlu adanya usul fikih atau metode-metode atau metode-metode tentang hukum Islam. Jadi usul fikih itu berkembang pada abad kedua Hijriah ketika setelah zaman pada Nabi dan Rasul, di mana ketika di zaman para sahabat Nabi itu sudah berhijrah menyebarkan Islam di berbagai negara dengan berbedanya tempat dan negara. Nah, disitulah ketika timbul pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum Islam ataupun fikih itu sendiri, tentang aturan-aturan Islam. Di situ kan timbullah perbedaan-perbedaan mengenai hukum-hukum fikihnya itu sendiri atau hukum-hukum Islamnya. Nah, maka dari itu para ulama-ulama dan sahabat Nabi terdahulu itu sepakat ataupun untuk merumuskan usul fikih ini diadakan karena untuk tujuannya adalah mengatur ijtihad dan membimbing fuqaha dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Kemudian untuk perbedaan antara usul fikih dan fikih, yakni di sini ada contohnya. Contohnya untuk perbedaan antara fikih dan usul fikih, di mana yakni contohnya kalau di fikih itu sholat hanya diwajibkan ketika waktunya tiba, tapi di usul fikih itu bagaimana menafsirkan kode-kode bahasan yang bermacam-macam di situ. Nah, kemudian pendekatan teoritis dan deduktif. Seiring dengan lahirnya mazhab-mazhab fikih, berbagai ulama dari mazhab-mazhab itu mengadopsi dua pendekatan berbeda dalam mengkaji usul fikih, yakni pendekatan teoritis dan pendekatan deduktif, di mana pendekatan teoritis atau rasional hanya digunakan oleh penduduk Hijaz. Para penduduk Hijaz mengikuti pendekatan ini karena mereka memiliki akses lebih banyak kepada hadis-hadis. Ciri-ciri dari pendekatan ini ialah dia bebas dari pendapat-pendapat imam terdahulu, tidak melihat pendapat-pendapat fikih
terlibat dalam konflik teori dan filsafat tanpa alasan, yaitu kemaksuman Nabi sebelum kenabian, di mana pendekatan teoritis atau rasional ini digunakan oleh penduduk Hijaz, yang dimana penduduk Hijaz ini adalah penduduk yang memang hidup di zaman Nabi. Jadi dimana ketika ada perbedaan pemahaman fikih itu langsung bisa dirasionalkan atau ditanyakan oleh atas kemaksuman dari nabi-nabi yang ada pada zamannya. Kemudian pendekatan deduktif atau tradisional digunakan oleh penduduk Irak yang melukiskan kebudayaan Persia yang menekankan pelaranan rasional. Pendekatan ini disebut tradisional karena prinsip-prinsip usul di derivasi berdasarkan atas pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah tentang persoalan fikih. Ketika berupaya untuk derivasi hukum Islam, Abu Hanifah menggunakan ijtihad bila ia tidak mempunyai sumber yang tersedia. Nah, itu. Perbedaan teoritis dan deduktif. Oke, untuk selanjutnya ini perbedaan dari paham teoritis dan deduktif mengenai usul fikih dan fikih. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini lebih pada orientasi dan bukan pada substansi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Perbedaan antara dua pendekatan ini lebih menggambarkan kerja para pembuat draft hukum dibanding dengan kerja seorang hakim. Itu contohnya. Yang pertama sangat peduli dengan penjelasan prinsip-prinsip, sementara yang kedua cenderung mengembangkan sintetis antara prinsip dan persyaratan-persyaratan dari kasus tertentu. Pendekatan teoritis dalam kajian usul fikih diadopsi oleh mazhab Syafi'i dan Mutakalimun, yakni ulama kalam yang dan Mu'tazilah. Pendekatan deduktif sangat dekat dengan Hanafi. Yang pertama dikenal sebagai usul as-Syafi'iyah atau Thariqah al-Mutakalimun, sementara yang kedua dikenal sebagai usul al-Hanafiyah atau Thariqah al-Fuqaha. Oke, baik, itu tadi mengenai penjelasan usul fikih dan fikih, di mana dalam penjelasan model kajian fikih dan usul fikih tadi ada di dalamnya ada definisi dan ruang lingkup dari usul fikih dan fikih, terus kemudian tujuan usul fikih dan tujuan fikih itu tersebut, kemudian ada perbedaan antara usul fikih dan fikih, terus kemudian ada pendekatan-pendekatan, yakni ada dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan deduktif. Kemudian ada perbedaan antara pendekatan teoritis dan pendekatan deduktif. Oke. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kajian usul fikih dan fikih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.